Kalau tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari elit DPRD kita, sekarang kita mendengarkan apa pendapat dari warga DKI Jakarta tentang ajang Formula E yang saat ini tengah disorot mulai dari tiket bahkan sponsor. Rekan saya, Debbie Tobing sudah siap mengabarkan untuk bertanya-tanya langsung kepada warga di sana. Debbie, silakan. Ya baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa nantinya ini ada balapan Formula E yang memang akan digelar di Jakarta ini di tanggal 4 Juni. Nah ini kita coba langsung tanya saja kepada beberapa warga yang bisa saya temui di lokasi kami mengabarkan saat ini di daerah Jakarta Pusat. Apakah mereka mengetahui dan bagaimana? Apakah mereka ingin menonton nih? Halo Mas, selamat malam. Malam, Mas, dengan Mas siapa Mas? Romi. Ya Mas Romi, ini tahu nggak nanti tanggal 4 Juni ini ada Formula E, balapan Formula E nih Mas? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah ini kan nanti ada Formula E pertama kali di Indonesia nih Mas. Setelah mengetahui ini gimana Mas? Mas tertarik nggak sih untuk menontonnya nih Mas? Mahal nggak dulu tiketnya? Nah ini tiketnya sudah dijual dari harga 250 sampai 10 juta. Gimana nih Mas menurut Mas pendapatnya Mas? Ya belum tahu lah, pikir-pikir dulu. Tapi Mas tertarik nggak nih untuk menonton Formula E pertama kali di Indonesia? Ya tertarik. Terima kasih ya Mas Romi untuk pendapatnya. Nah itu tadi pemirsa salah satu warga yang sudah kami temui dan informasi ataupun menurut dari tadi kalau Mas Romi ini tidak mengetahui nih ada balapan Formula E di tanggal 4 Juni mendatang. Tapi kalau kita cari lagi nih, coba kita tanya lagi. Halo Mas. Oh ya Mbak, selamat malam. Dengan Mas siapa? Robi Pak. Mas Robi. Mas Robi, tahu nggak nih nanti di tanggal 4 Juni ada balapan Formula E pertama kali di Indonesia? Tahu Pak. Tahu ya? Tahu dari YouTube saya lihatnya. Berarti sering udah update untuk Formula E ini ya? Udah memantau lewat YouTube saya channel tentang Formula E di Ancol kayaknya. Iya. Nah, antusiasmenya nih dari Mas Robi bagaimana? Pengen nonton atau seperti apa nih? Ya pengen nonton kalau tidak bentrok dengan pekerjaan ya. Antusias juga saya mau nonton Formula E di Jakarta ini. Baru pertama kali ya. Iya. Mudah-mudahan saya bisa hadir di sana. Iya. Mas Robi ini kan memang sudah diinformasikan kalau harga tiketnya ini dari range dari 250.000 sampai ke 10 juta nih buat yang VVIP. Nah, kalau Mas Robi nanti pengen nonton ini kira-kira pengen beli tiket yang mana nih kira-kira nih Mas? Ya sesuai standar dompet saya kali ya. Ya mungkin ya 250 mungkin ya, itu aja sih. Kalau dari Mas Robi ini sendiri kan sudah tertarik memang ke Formula E-nya. Harapannya nanti setelah memang ada dan digelar Formula E di Jakarta nih khususnya seperti apa? Ya mudah-mudahan lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi ya untuk semua fasilitas jadi Formula E biar banyak-banyak peminat untuk menonton Formula E, itu aja sih. Jadi ini bakal nonton ya rencananya ya? Insya Allah kalau ada waktu dan tidak bentrok dengan pekerjaan saya akan nonton. Iya. Terima kasih Mas Robi untuk waktunya. Nah itu tadi pemirsa kalau tadi ada yang mengaku belum tahu kalau ada Formula E di tanggal 4 Juni dan sebaliknya ada yang sudah mengetahui bahkan excited sekali untuk menonton. Tapi memang seperti kita ketahui nih pemirsa ada sekitar 8 kategori yang sudah dibuka ataupun diumumkan begitu dari pihak pengelola ataupun manajemen dari Formula E sendiri. Karena nanti ada 8 kategori ini tiketnya dimulai harganya dari harga 250.000 hingga 10 juta rupiah. Dan memang sampai sekarang sudah dikonfirmasi ini sudah lebih dari 70% ini tiketnya sudah ludes terjual. Seperti itu Caca, kembali ke Anda studio. Debbie, terima kasih. Ada dua ya yang saya garis bawahi dari wawancara Debbie dengan dua warga DKI di sana. Saya tanyakan kepada Bang Syahroni, Bang, ternyata ada warga Jakarta yang nggak tahu mengenai ajang Formula E. Walaupun saya sudah bolak-balik dengan Bang Syarif membahasnya. Dan yang kedua, mampunya kantong warga ini beli yang 250.000 padahal nggak ngelihat langsung, hanya lihat di LED. Bagaimana? Masalah tidak semua orang tahu akan ajang balap baik motor maupun Formula One, Formula E. Kebanyakan warga tahunya cuma Justin Bieber sama nyanyi dangdut. Oke Bang, tapi ada yang salah nggak Bang mungkin dari hal sosialisasi atau promo Abang? Ya kok bisa gitu mereka nggak tahu? Ya dipromokan lah atau bagaimana? Promonya sudah berjalan dan kembali lagi kepada haknya masyarakat. Ada yang hobi dengan motorsport, ada yang tidak.
Nah, dibuktikan sekarang di areal sirkuit tentang tiket yang terjual habis di VIP itu adalah bentuk bagi orang yang suka dengan motorsport. Nah, terkait dengan undangan tiket yang dijual kepada masyarakat yang hanya nonton di LED, sifatnya adalah di semua negara mereka ada masing-masing tempat tontonan yang kiranya tidak dalam di lingkungan sirkuit. Harganya pun bervariasi. Harga yang disajikan oleh panitia saat ini adalah harga di mana berkegiatan sama pada umumnya untuk bisa menikmati fasilitas Dufan dengan tambahan ada para penyanyi yang bagus-bagus dan akhirnya bisa melihat juga kalau mereka mau pengen tahu Formula E pada eventnya bisa lihat melalui layar lebar. Disiapkan ada 3 tempat layar lebar yang memang bisa ditonton dari sana. Nah, tiket yang bisa masuk pada alokasi nonton festival sirkuit itu juga bisa menikmati fasilitas Dufan, bisa langsung ke areal sirkuit. Nah, fasilitas tiket yang berbeda-beda inilah pada umumnya sama di dunia manapun konsepnya sama. Mengambil harga yang paling dominan, yang saat ini adalah harga tiket yang paling murah. Mungkin paling murah di antara dunia jual yang pada saat terakhir di Berlin misalnya. Di Amerika misalnya itu mahal-mahal. Harga yang ekonominya itu 1 jutaan. 750 ribuan. Nah, ini juga sama tidak bisa langsung nonton di areal sirkuit. Nah, kenapa kita menyesuaikan harganya? Sayalah orang yang pertama dalam rapat penentuan harga tiket itu yang paling minimal untuk bisa disesuaikan dengan harga pada umumnya untuk masyarakat di Indonesia. Baik, Bang Jadi Syaroni, itu pertimbangannya banyak. Bang Syaroni, kalau sempat ada keraguan, ini Ancol akan merugi tidak ya dengan sistem bundling ini? Tapi Bang Syaroni bisa meyakinkan tidak bahwa Ancol tidak akan merugi atau seperti apa? Tidak akan rugi. Oke, Mas Anggara bagaimana? Sponsor udah ada. Sponsornya tidak saya umumkan tadi, nanti akan saya umumkan minggu depan. Karena agar sekalian ada 1 atau 2 company yang siap tanda tangan kontrak besok, nanti itu saya bulatkan untuk informasi kepada masyarakat sponsor mana aja yang sudah dilakukan sampai hari kemarin. Contoh kecilnya kan instrumennya kan sudah disampaikan, ada dari perbankan, ada dari kosmetik, ada dari rumah sakit. Segala swasta yang terlibat untuk sponsor ini sudah ada. Makanya berjalan sampai hari ini terbentuklah sirkuit dengan para kursinya itu membuktikan bahwa sponsor swasta berjalan dengan sempurna. Yang saya tunggu adalah BUMN. Kiranya BUMN mau memberikan sponsornya. Kita tunggu Pak Erick Thohir. Oke, Bang Syaroni, kemarin kan Presiden kan sudah hadir itu. Apakah dari pusat ini memberikan bantuan lah untuk dalam hal sponsor atau bagaimana? Pak Presiden datang ke sirkuit itu adalah bantuan semangat yang luar biasa kepada kami untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penyelenggara, terselenggaranya nanti 4 Juni, memungkinkan semuanya sudah ready to race. Nah, itulah yang diberikan semangat oleh Bapak Presiden. Dan itu adalah motivasi bagi kami bahwa Pak Presiden sangat peduli untuk jangan sampai pelaksanaan ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Begitu. Oke, jadi kalau sampai saat ini berapa persen tiket terjual, Bang? Lagi-lagi tadi untuk VIP secara total kita nggak bisa bilang secara total. Karena masing-masing tiket punya tempat yang berbeda-beda. Yang VIP itu 100% sudah terjual habis. Untuk grandstand baru 60%. Untuk VVIP yang Royal Suite itu baru 45%. Masih ada. Nah tadi ada sebutan bahwa ada banyakan WNA. Tidak banyak WNA. Hanya 40-50% yang beli. Nah
nanti pada saat kiranya ini berjalan terus nih dalam sistem, karena kita punya penjualan tiket melalui semua mekanismenya lewat e-tiket yang sudah tersedia. Alhamdulillah lancar. Nah, untuk yang di tiket yang melalui Dufan itu baru 18%. Baik, Bang Syaroni. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya. Karena sudah tadi dijanjikan bahwa sponsor ada, tapi pengumumannya minggu depan. Sementara kritiknya ini kencang, bahkan Mas Anggara mengatakan bahwa sponsornya goib. Apakah kemudian pada akhirnya ajang Formula ini kritik memang alasannya adalah politis? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam di segmen terakhir ini mungkin Mas Ara sebenarnya kalaulah tadi sudah dibantah ada kok sponsornya tapi waktunya aja minggu depan akan diumumkan. Kalau sampai sudah diumumkan berarti terbantahkan dong kata Mas Ara bahwa sponsornya nggak ada, goib ini nggak kelihatan atau bagaimana? Ya kan begini, masyarakat juga bisa menilai apakah ajang bergengsi kelas internasional ini akhirnya kalah dengan pensi-pensi anak SMA gitu, di mana mereka pasti butuh sponsor dan sponsornya akan dengan senang hati memberikan bantuan operasional dan menukar dengan kegiatan promosi kan. Ya, tapi 15 hari ya kalaupun misalnya hari ini sudah ada besok di launching 14 hari biaya promonya kan pasti akan memberatkan brand juga kan. Oke, mungkin saya ke Bang Syarif. Bang Syarif, alih-alih dibandingkan dengan MotoGP, Mas Ara bandingkan dengan pensi SMA ini, tingkat sponsornya mungkin jauh-jauh hari sudah gembar-gembor. Bang Syarif, dikomentari dong. Ya nggak nyambung lah, pasti balik dengan pensi nggak nyambung ya. Saya ingin sampaikan penting Pak Syarif tadi ya, kan ada keraguan dan lain-lain karena kekurangan tidak ada gaung ya, tidak ada sponsor beberapa bulan ini. Yang menjadi sponsor itu memang sudah direncanakan jauh-jauh hari, cuman kontraknya itu yang dipersoalkan kan. Dikatakan Pak Sorin tadi besok sudah ada kontrak ya. Jadi saya ingin katakan memang selama 6 bulan 7 bulan ini ya dalam posisi memang lemah sekali sosialisasi itu. Gaungnya kita sadari itu. Justru gaung yang paling terdengar adalah urusan politiknya ya. Dan saya sering kali dicap sebagai jubirnya Pak Anies lah, jubirnya Formula E lah. Padahal tidak. Padahal saya hanya menempatkan ini loh yang benar, bahwa ada proses-proses yang dilalui. Jadi harapan saya 4 Juni itu saya meyakini itu akan terlaksana. Adapun hal-hal yang misalnya keraguan dan nanti ada audit pasca kegiatan. Tidak ada masalah, Mbak Caca. Kita tunggu nanti 4 Juni selesai, sukses, ada proses-proses audit yang akan dilakukan. Oke, terakhir Bang Joni, kalau misalnya ingin dikatakan bahwa semua ingin ajang ini sukses ya, mengingat dengan segala macam perdebatannya, sponsor hingga tiket. Tapi Bang Joni bagaimana, mau beli tiket Formula E atau jangan-jangan sudah mengantongi tiket ini? Kan katanya mau sukses, bagaimana Bang Joni? Ya kebetulan saya juga bukan peminat lomba-lomba mobil itu ya. Tapi yang mau saya katakan adalah melalui perdebatan kita malam ini agar panitia lekaslah berbenah ya, performance dengan semangat profesionalisme itu harus ditampilkan. Indikatornya apa ya, artinya harus melibatkan juga kayak sponsor dan sebagainya. Sponsor itu kita harapkan ada adalah juga untuk bagaimana mendapat keuntungan juga dari perhelatan ini. Kemudian juga melalui sponsor itulah sebenarnya salah satu juga sarana untuk lebih menyosialisasikan kegiatan ini. Itu harapan kita. Makanya nanti mudah-mudahan waktu yang kira-kira 15 hari lagi ini membuat Mas Roni dengan kawan-kawan panitia bisa lebih baik lagi bekerja. Baik Bang Joni, terima kasih. Bang Syarif, terima kasih. Dan juga Mas Ara, terima kasih. Kita tunggulah ini bagaimana masih ada waktu lagi panitia untuk berbenah, memberikan promosi yang terbaik hingga tiketnya bisa terjual semua 100% untuk berbagai kelas. Dan pastinya bahwa kita tunggu juga ini bagaimana kemudian yang akan disampaikan oleh Ancol ketika memang sudah ada keinginan untuk dipanggil, mengingat apakah Ancol akan merugi dengan sistem bundling tiket seperti itu pemirsa. Dan ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.